keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita zaman sekolah dulu kayaknya sering dengar ya sistem SKS, sistem kebut semalam. Ini kenapa sih bisa ada sistem kebut semalam? Biasanya karena kita sering banget menunda suatu pekerjaan, baik itu mungkin saat kita di sekolah, ataupun pekerjaan rumah, ataupun menjelang ujian. Nah, kalau kita aplikasikan saat ini nih, anak-anak masih nggak sih familiar dengan sistem kebut semalam, atau ini justru selama PJJ di rumah saja yang memang minim pantauan guru, akhirnya sistem kebut semalam ini malah jadi suatu hal yang sering dilakukan karena sering menunda pekerjaan. Kenapa ya anak-anak sering menunda pekerjaan? Karena orang tuanya bisa juga sering menunda. Benar nggak kayak gitu? Nanti kita coba ngobrol dengan psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik, Anti. Anti, tadi aku nyebut nih sistem kebut semalam. Ini familiar juga nggak sih waktu zaman Anti sekolah? Itu familiar banget, rata-rata pada kebut semalam semua. Iya, pasti kita juga pernah berada dalam suatu situasi di mana kita tuh mengerjakannya mepet-mepet deadline atau waktu, atau bahkan melebihi batas waktu. Itu dia, itu sering banget kita alami dulu gitu ya Anti. Tapi kadang-kadang saat kita melihat saat itu tuh aduh nggak mau lagi nih merasakan ini, nggak mau lagi menunda pekerjaan, tapi bisa diulangi lagi. Bahkan saat kita sudah jadi orang tua, toh kita melihat juga nih itu terjadi pada anak kita. Sebenarnya keinginan menunda itu datangnya bisa dari mana sih Onti? Apa yang membuat orang akhirnya mau menunda pekerjaan padahal benar-benar tahu ini adalah suatu hal yang ada konsekuensinya, suatu hal yang harus sesuai deadline-nya? Ya, jadi alasannya itu faktornya bisa bermacam-macam nih Dika. Bisa dari satu, dia belajar dari orang lain. Misalnya melihat bahwa teman-temannya atau bahkan orang tuanya seringkali menunda-nunda suatu pekerjaan. Akhirnya dia meniru. Nah, yang kedua bisa jadi karena terlalu banyak distraksi. Nah, misalnya contohnya tadi Dika sudah menyebutkan bahwa karena pembelajaran online ini kan di rumah aja banyak sekali terdistraksi sama games, TV, mainan-mainannya. Nah, sehingga tugasnya ini akan menjadi nomor sekian untuk dikerjakan. Dua, terlalu banyak distraksi. Kemudian yang ketiga adalah karena memang ada kecemasan, itu juga bisa jadi. Kecemasan dalam diri kita, di mana pada saat kita merasa bahwa ini tugas kayaknya nggak bisa kerjain deh, kayaknya aku nggak mampu deh, atau bahkan kayaknya sulit. Justru karena semakin cemas semakin membuat kita mengabaikan, nanti aja. Jadi kayak mengulur-ngulur kecemasan. Itu bisa dari situ. Dan yang keempat bisa juga karena terlalu perfeksionis. Misalnya orang-orang bisa, benar. Iya, karena dia punya standar yang sangat tinggi kan, sehingga dia pada saat mengerjakan itu banyak hal sekali yang dia pikirkan yang bahkan itu melebihi standar tugas yang diminta. Gitu. Misalnya katakanlah yang diminta hanya sampai B misalnya. Gitu, kemudian dia memberikan, aduh kayaknya bagus sih kalau aku tambahin C. Dan yang terakhir alasannya bisa jadi karena memang dia pernah belajar dari pengalaman sebelumnya dengan prokrastinasi yang dia pernah lakukan itu berhasil ngerjain tugasnya. Makanya kan kadang kalau kita tanya seringkali ada jawaban gini, orang selama ini aku juga pakai cara ini bisa kok. Dan aku juga pakai cara ini nilai aku oke-oke aja kok gitu. Nah, sehingga dia akan cenderung mengulangi hal yang sama karena dia merasa bahwa perilaku itu pernah berhasil di masa lalu dia, atau yang pernah dilakukan itu memang menunjukkan bahwa dia cukup puas nih dengan hasilnya. Kelima-limanya ini potensial untuk membuat anak ini akhirnya sampai dewasa jadi orang yang suka menunda. Intinya adalah ketidakmampuan mereka untuk mengontrol dirinya. Gitu. Jadi alasan 1 sampai 5 tadi kalau kita mau simpulkan tidak mampuan dia untuk mengontrol dirinya. Artinya adalah tidak ada tadi manajemen waktu yang baik, kemudian juga mana yang skala prioritas, mana yang bukan, itu akhirnya menjadi kacau seperti itu. Kalau misalnya kita lihat prokrastinasi ini Dika nggak semata-mata karena bukan, ini beda dengan males loh. Orang prokrastinasi sama males itu beda banget. Jadi kalau prokrastinasi itu artinya dia itu sengaja melakukan untuk menunda pekerjaan karena memang tidak ada juga, misalnya contohnya karena dia memang merasa bahwa itu nggak usah dikerjain sekarang. Nah, kalau males itu kan memang dia itu tidak mau mengerjakan dan tidak ada pengganti gitu ya. Berbeda juga sama orang yang memang punya kesibukan yang banyak, misalnya kayak Dika, sibuk-sibukannya banyak sehingga mengerjakan satu hal yang mungkin dianggap tidak penting itu adalah nomor sekian karena mendahulukan pekerjaan yang lain. Jadi ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Nah, itu bukan prokrastinasi. Itu bukan gitu. Menunda. Kalau ya? prokrastinasi bukan menunda. Yang dimaksud menunda adalah digarisbawahi dengan sengaja, terus tahu bahwa konsekuensinya itu nggak bagus buat dia, tapi tetap dia lakukan.
dan tidak ada kegiatan lain pengganti yang lebih penting dari kegiatan itu. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya, ditunda bukan untuk kegiatan yang lebih penting dari itu dan dengan sengaja, dengan sadar. Betul ya. sekali. Aduh, ini sebenarnya bahaya juga ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal itu ya Onti ya. Nanti kita bahas lagi lebih jauh dengan narasumber kita, tapi kita sudah dulu ya Onti ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menunda-nunda. Ini bisa dilakukan orang tua dan juga anak-anak. Bagaimana ya kita cari jalan keluarnya untuk tidak lagi menunda-nunda ya Onti ya. Nah, kita coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita, mungkin bisa sharing pengalamannya. Kita langsung sapa ada Noli. Halo Mbak Noli, apa kabar? Halo. Kabar baik. Oke, jadi Mbak Noli ini punya anak asuh yang sudah remaja, dan remaja nih biasanya paling rentan ya dia untuk mulai melakukan penundaan terhadap pekerjaannya. Betul. Aku mau tanya, begitu tidak merasakannya saat mengasuh atau menjadi ibu asuh untuk anak asuhnya di rumah yang usia sekarang 11 tahun kalau nggak salah ya Mbak Noli ya? Iya, 11 tahun sekarang, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Pernah nggak sih melihat atau mungkin merasakan kok anak saya nih, anak asuh saya mulai sering menunda-nunda nih, terutama saat dia sudah masuk di sekolah tingkat pertamanya? Sebenarnya pengalaman menunda-nunda ya, aku pernah ngalamin itu ketika dia masuk sekolah online sekarang ini gitu. Jadi dia sering banget bilang, misalnya bilang nanti ya dikumpulinnya hari Selasa depan gitu, atau nanti minggu depannya gitu, atau besoknya. Jadi dia nunda bahwa ya udahlah, misalnya suruh aku minggu depan kok, hari Selasa depan, jadi aku masih ada waktu untuk main gitu. Akhirnya mungkin karena akibatnya menumpuk tugas dari sekolah gitu, akhirnya dia berpikir, aduh aku jadi pusing nih, tugas aku jadinya banyak gitu. Nah itu yang aku suka bilang, bahwa sebenarnya mau hari apapun Miss kasih tugas, ada baiknya adalah langsung dikerjakan, karena kita nggak pernah tahu bahwa kebesokannya akan ada tugas berikut-berikutnya yang akhirnya nanti malah tertunda dan bahkan mungkin lupa untuk dikerjakan, seperti itu sih. Oh, oke. Ini kalau kita lihat kasus Noli dan anak asuhnya, sudah bisa dipastikan menunda atau bukan ya Anti? Nah tadi kan kalau dikatakan memang menunda karena memang dia tadi ya main selama ya? PJJ dan kemudian ada distraksi main dan sebagainya. Betul. Jadi memang sudah bisa dikategorikan ke prokrastinasi nih. Nah itu, jadi itulah yang terjadi pada perbedaan antara yang orang yang prokrastinasi sama non prokrastinasi. Prokrastinator atau seseorang yang melakukan prokrastinasi akan merasa bahwa gini, terlalu gampang, atau kalau enggak merasa bahwa nanti aja, nanti juga nggak apa-apa, atau bahkan bisa juga karena merasa sebaliknya tugasnya terlalu sulit, dirinya nggak pede mengerjakan, akhirnya dia menunda-nunda tadi yang berhubungan sama alasan kecemasan tadi, bahwa dia rasa tidak mampu, nanti aja, jadi berusaha menunda ketidakmampuannya dia. Oke, Mbak Noli, kalau kita lihat nih dari anak asuh Mbak Noli sendiri, pernah nggak diajak bicara kenapa sih kamu menunda? Akhirnya juga menumpuk, dan bagaimana akhirnya dia menyelesaikan tugas-tugas yang tertumpuk tadi? Ya, pernah sih aku ajak dia ngomong terus kan, bahwa karena tugasnya banyak, akhirnya dia pusing karena akibat menunda-nunda itu sendiri kan. Dan akhirnya aku ajak dia ngomong kan, kenapa kamu menunda sih gitu, kenapa nggak kamu kerjakan, apa bedanya hari ini dengan besok kamu kerjakan, sama-sama mengerjakan tugas yang sama gitu. Dan akhirnya saya berikan arahan bahwa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh sekolah, yang diberikan oleh sekolah untuk kamu itu adalah sesuatu hal yang penting gitu. Jadi perlahan-lahan saya suruh dia untuk benahin satu persatu, karena apa, kalau enggak tugas itu akan menumpuk, dia akan pusing, terus dia akan jadinya bilang, aduh aku capek banyak tugas, padahal itu akibat dari nunda-nundanya sendiri gitu kan gitu. Jadi bukan karena salah misi untuk ngasih tugas, karena faktor menunda, terus gampangin tugas yang diberikan, terus juga merasa bahwa iya tadi Onti bilang bahwa dia ketidakpercayaan dirinya untuk mengerjakan itu. Kadang dia mengandalkan dari orang yang lebih dewasa, nunggu dulu, ini aku tugas ini kayaknya
si Mama Noli lebih mudah di ngerjain ini gitu. Kayaknya nanti minta bantuan dia aja deh. Nah ini dia yang bahaya memang ya, saat kita menunda kita lupa loh ada tugas itu. Iya. Iya nanti ya. Nah Benar. apa yang pelan-pelan mungkin kalau kita lihat dari apa yang dialami Noli dan juga anak asuhnya, Mbak Noli dan anak asuhnya, mungkin adalah salah satu contoh dari sekian banyak bentuk menunda. Apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak pelan-pelan mengubah perilaku tersebut? Mengajak ngobrol atau berkomunikasi sama anaknya tentang kenapa sih pekerjaan itu harus dilakukan sebelum waktunya, dan bahkan mengutamakan skala prioritas. Kalau ada tugas ya tugas diselesaikan dahulu, karena ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan. Nah begitu kewajiban sudah dilakukan, dia punya banyak waktu untuk melakukan haknya tentunya. Dan pada saat kamu sudah melakukan kewajiban, kamu akan melakukan hal-hal lain yang sifatnya rekreatif tanpa kamu terbebani gitu. Kan nggak enak nih misalnya main, kemudian nonton dan sebagainya, tapi masih ada beban bahwa kamu belum mengerjakan tugas, jadi akan lebih baik. Nah jadi dengan cara kita berbandingkan, coba ya nak, 1 minggu ini mama challenge nih kamu, karena anak-anak suka challenge nih, kerjain dulu, nanti kalau sudah dikerjain baru main. Nah kita coba 1 minggu ini, nah boleh nih sekali-sekali misalnya kita kasih hadiah, tapi tidak dijanjikan di depan ya, pada saat berhasil baru dikasih. Nah kemudian kita lihat gimana lebih enak mana gitu. Jadi boleh dia pakai 1 minggu pakai cara dia prokrastinasinya. Terus minggu kedua kita challenge dia dengan cara kerjain dulu, selesaiin dulu. Setelah itu kamu boleh melakukan hal lainnya. Terus kita perbandingkan perasaannya beda nggak gitu. Nah pada saat dia mengatakan bahwa iya ya ternyata lebih enak tugasnya dikerjain dulu gitu. Nah kemudian akhirnya dia tahu bahwa oh iya ya ini lebih mengenakan. Pada saat dia sudah merasakan bahwa ini lebih enak, nah dia akan melakukan cara yang sama. Nanti mungkin akan ada pertanyaan, tapi Ma, kalau misalnya aku berusaha ngerjain, tapi aku nggak bisa. Terus Mama juga nggak ada di rumah kan buat bantu aku. Terus aku harus gimana? Makanya selama ini aku nunda karena aku nunggu Mama pulang nih. Nah katakan, kamu bisa pakai telepon, bisa video call, tapi harus di saat yang itu gitu. Nah jadi kita selesaikan seperti itu. Atau kalau misalnya ada orang rumah lain, bisa bertanya sama orang rumah lain tanpa mengandalkan Mama. Atau bisa kamu misalnya WA ke gurunya. Jadi ajarkan dia cara-cara menyelesaikan masalah sehingga anak itu tahu bahwa oh kalau aku punya masalah ini bukan untuk ditunda, tapi aku harus cari cara lain buat memang diselesaikan pada saat yang memang waktunya. Oke, jadi sebenarnya kita memang harus kasih memberikan saran-saran solutif juga ya, karena sebenarnya dalam kondisi tersebut si anak ini juga dalam kondisi yang ambang juga, sebenarnya bingung harus mengerjakan yang mana. Iya, betul. Kebiasaan dia harus diubah secara instan, dia juga bingung gitu. Jadi memang orang tua di sini harus benar-benar mengarahkan. Iya. Baik. Mbak Noli, di sini ada psikolog kita. Ada nggak yang ingin Mbak Noli tanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan. Yang mau aku tanyakan nih sebenarnya mungkin masukan atau tips buat anak aku nih yang aku asuh dari kecil gitu, bahwa sebenarnya untuk menentukan skala prioritas itu yang seperti apa sih yang nantinya dia juga akan mengerti dan apa sih pas untuk melakukan itu, karena saat ini yang dilakukan masih kayak kadang fokusnya suka lari, nunggu dulu deh yang ini dulu deh, nanti dulu deh yang ini gitu. Kayak gitu sih Onti. Oke. Skala prioritas. Bagaimana nih Onti untuk menemukan pola agar anak umur 11 tahun tadi bisa menentukan skala prioritasnya? Iya, jadi menariknya adalah anak umur 11 tahun ini adalah anak yang sudah berada di masa awal puber tentunya kan ya. Jadi secara hormonalnya itu pasti akan ada perubahan dan sistem amigdala yang berkaitan dengan pusat emosi ini juga sedang berkembang dengan pesat. Ini yang terjadi. Jadi satu hal perubahan pada hormon disertai dengan perubahan pada emosi. Jadi memang akan lebih struggle dan sulit untuk orang tua yang ingin membenahi anak yang prokrastinasi di usia-usia ini sebetulnya dibanding usia sebelumnya atau bahkan usia setelahnya gitu. Nah jadi pada saat usia-usia SMP, awal-awal SMP ini memang paling sulit. Jadi memang dibutuhkan satu kesabaran bagi kita orang tua. Terus kedua, jangan bosan untuk memang mengulang hal yang sama berkaitan dengan pengertian kenapa dia harus mengerjakan tugasnya itu dengan lebih dulu dibandingkan dia melakukan kegiatan rekreatif lainnya. Kemudian yang ketiga, nah ini tips nih untuk praktis kalau untuk anak-anak usia-usia segitu, kan dia ini benar-benar suka mencontoh dari teman-temannya dan dia itu suka melakukan hal-hal yang dia lihat dari teman-temannya.
Nah, sehingga yang berhasil nih adalah kalau kita juga mendekati teman-temannya. Karena terkadang anak-anak yang prokrastinasi ini, teman-temannya kalau kita lihat juga prokrastinasi, ya kan? Jadi ini kayak budaya bareng-bareng gitu. Bener, ya, bareng-bareng. sama-sama Nah, ya. jadi kalau emang mau membenahi, kalau anak kita doang atau anak kita saja, padahal dia melihat teman-temannya seperti itu, dia akan susah nih. Jadi kalau bisa, misalnya dia punya klik ya, kita punya klik, terus kemudian sekali-sekali misalnya main ke rumah kita atau kemudian video call sama kita dan sebagainya. Nah, kita ngarahinnya tuh bareng-bareng. Kasih challenge-nya juga bareng-bareng. Terus kalau perlu misalnya kita kasih challenge itu sifatnya nanti akan ada hadiahnya, tapi hadiahnya itu yang bukan berupa materi ya. Misalnya kita kasih hal-hal yang mereka suka. Misalnya, oh ya nanti akan dikasih waktu bermain yang lebih. Atau kemudian do it yourself-nya akan Bunda kasih nih, boleh kamu beli apapun yang berkaitan sama do it yourself dengan anggaran maksimal 50.000 misalnya. Kan bagus, karena dengan do it yourself mereka juga melatih kreativitasnya. Jadi kalau hadiah diberikan, itu kalau bisa memang yang habis itu ada unsur impactnya juga ke dia. Betul. Gitu. Nah, jadi dengan ditantang dan menantangnya itu secara challenge satu kelompok, ngasih taunya juga ke satu kelompok, ini sangat kuat nih karena mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Itu sih ciri-cirinya kalau di anak remaja. Jadi kalau mau memberikan perubahan dan sebagainya, kita harus lihat kelompoknya juga, dan kita kalau bisa juga menggugah emosi si kelompoknya juga. Biar jadi sama. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu Menoli, mungkin bisa diaplikasikan di rumah ya untuk si anak asuhnya ini, semoga makin lebih rajin lagi, lebih bisa punya skala prioritas. Terima kasih loh sudah berbagi bersama kami Terima di kasih. Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Sampai jumpa. Baik, ternyata memang susah-susah gampang ya Onti ya punya skala prioritas. Bahkan mungkin setiap tahapan usia bisa berbeda cara yang pandangnya terhadap skala prioritas, nggak sih Onti? Nanti kita akan bahas coba ya, tapi setelah jeda dulu. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kita masih membahas tentang kenapa sih anak-anak bahkan orang tua bisa suka menunda gitu ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Tadi kalau kita bicara tentang menunda ini impact-nya nggak cuma saat ini ya Onti ya, bisa jangka panjang sampai nanti dewasa. Banyak hal yang mungkin akhirnya bukan hanya menunda hal kecil, bahkan bisa tertunda juga impian-impian besar seseorang. Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kan memang untuk anak 11 tahun kita mulai ajak orang lingkungannya ya kan untuk bisa sama-sama nih cara pikirnya. Tapi kalau sudah mulai remaja, apalagi dewasa awal, ini kan sudah mulai penentuan untuk masa depan mereka. Bahkan apalagi kalau di kuliah mahasiswa, ini nggak mungkin lagi orang tuanya mendekati teman-teman kuliahnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghadapi anak-anak yang sebenarnya sudah masuk pada tanggung jawab yang penuh tapi masih suka menunda? Iya betul, jadi kalau memang pendekatannya beda antara punya anak yang masih usia dini, SD itu kita sifatnya satu arah ya, memberitahu, kemudian memberi pengertian, tapi begitu sudah remaja apalagi dewasa awal, nah ini benar-benar memang kendali ada di tangan mereka. Paling kita sebagai orang tua itu bisa mengingatkan saja, karena kita sebagai partner, bukan lagi orang tua yang atas bawah, tapi partner yang sebelah-sebelahan, kita kasih ingat, dan kemudian intinya adalah berpikirlah dari segi gini, semua perilaku atau semua pilihan kamu itu akan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu kan kamu yang akan menimbang-nimbang dan menanggungnya. Nah, apabila konsekuensinya itu bisa kamu terima, ya silahkan lakukan gitu, karena mama atau papa percaya sama kamu. Tapi kalau itu menurut kamu itu tidak baik untuk kamu lakukan, dalam hal ini misalnya prokrastinasi tadi seperti Dika katakan, pada saat di kantor dikasih pekerjaan banyak, di mana biasanya itu pekerjaan harus dikerjakan dalam waktu 8 jam misalnya, kemudian dia hanya ngerjakan di 3 jam terakhir, ya pasti nggak selesai kan. Begitu nggak selesai, konsekuensinya adalah misalnya dapat teguran dari bos, performance kerjanya turun, dia juga merasa jadi panik, merasa kemudian tidurnya juga kurang. Nah, akhirnya kan konsekuensinya jadi lebih banyak. Positive things-nya apa gitu? Hal positifnya apa? Ternyata nggak ada. Nah, berarti kan kenapa kamu harus mengorbankan hal seperti ini untuk misalnya mengabaikan kesehatan kamu, mengabaikan performance kerja kamu dan sebagainya. Jadi diajak berpikir ke situ supaya mereka itu bisa berpikir ada konsekuensi di balik semua pilihannya. Karena memang hidup ini ada pilihan, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Sisanya kita percayakan kepada mereka.
Oke, Onti, kalau kita lihat sebenarnya dari tadi dari kegiatan menunda itu ada satu cara berpikir yang dipaksa untuk berpikir begitu cepat dengan pengambilan keputusan yang begitu cepat juga. Iya. Sebenarnya dalam kondisi itu masih bisa nggak sih ada manfaatnya? Iya. Itu gimana nih Onti? Ya betul, ini menarik sekali nih Dika. Jadi kalau kita mau lihat nih, kalau kita lihat details dari prokrastinasi ini adalah memang pemikiran untuk dipaksa untuk cepat, untuk mengambil keputusan, untuk bekerja dengan tempo kerja yang cepat. Nah sebetulnya di dunia kerja ini kan memang ada bidang-bidang pekerjaan yang memang harus tugasnya bertemu dengan kondisi itu ya? seperti ini. Jadi sebetulnya prokrastinasi itu boleh nggak sih diizinkan buat diri kita untuk melakukan prokrastinasi? Boleh. Boleh Jadi saja. bukan, iya boleh. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Betul banget Dika. Oke. Jangan selalu gitu. Jadi kita boleh untuk melihat bahwa batas kemampuan kita sampai semana. Terus kemudian kita tahu bahwa memang konsekuensinya diambil untuk yang tidak terlalu membahayakan kesehatan dan juga mental kita Ya, tentunya betul, ya. betul. Nah itu kita boleh lakukan karena memang di dunia pekerjaan tidak bisa dipungkiri terkadang kita berada di situasi yang memang harus berpikir cepat dan punya tempo kerja yang sangat cepat. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi antara psikis dan fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan itu secara optimal, baiknya memang ditunda. Begitu ya Onti Betul ya? sekali, iya. Oke, Benar. jadi sebenarnya ini harus digarisbawahi, menunda itu boleh, tapi bukan jadi kebiasaan. Betul. Bisa dilakukan di saat kondisinya memang tidak memungkinkan. Betul sekali. Ah, Dan ada hal lain yang lebih penting dibandingkan itu. Benar-benar, karena mungkin saat tubuhnya lelah, memang lebih penting dia tertidur dulu Iya. dibandingkan dia harus mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Betul sekali. Baik, jadi berarti sebenarnya ini melihat kondisi ini sebenarnya tergantung cara pandang kita dong Onti terhadap suatu kondisi, terhadap suatu pekerjaan. Betul sekali. Jadi prokrastinasi ataupun sikap kita terhadap pekerjaan apapun itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah mindset ya. Mindset. Bagaimana kita memang membuat pola pikir kita tertata seperti itu. Itu jadi intinya dari pembahasan kita hari ini. Jadi pola pikir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan self awareness atau kesadaran dalam diri. Tadi tahu kapan stop, kapan harus ngatur waktu, kapan harus bekerja dengan cepat. Nah itu adalah suatu irama yang memang akan kita sesuaikan. Baik, jadi sebenarnya ini memang balik lagi pada mindset, baik itu nanti saat kita masih di usia anak, saat kita melakukan pekerjaan di sekolah, pekerjaan nanti di dunia profesi, cara pandang kita terhadap pekerjaan itu yang sebenarnya benar-benar harus kita perhatikan baik-baik agar semuanya tepat gitu ya. Iya. Pengambilan keputusannya tepat, dikerjakan dalam waktu yang tepat dan kondisinya juga memungkinkan sehingga hasilnya optimal. Wah, Iya, ini mudah-mudahan betul bisa sekali. terus kita lakukan ya nanti, karena kayaknya kalau menunda itu adalah pekerjaan yang bisa terjadi lagi, nanti diulang lagi. Jadi memang Benar. harus di-maintain tiap hari cara pandang kita terhadap suatu kondisi. Onti, terima kasih banyak loh sudah Makasih berbagi banget, bersama Dika. kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah, Iya. untuk aku juga pastinya ya. Nanti jaga Iya. kesehatan terus biar bisa Amin. terus berbagi bersama keluarga Indonesia di rumah. Baik, terima kasih. Sama-sama Anti. Nah, keluarga Indonesia gimana? Tipsnya sudah dicatat semua. Semoga kita bukan jadi orang-orang yang suka menunda. Tapi nggak apa-apa loh menunda kalau itu untuk kepentingan yang lebih baik. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.